Hai, perkenalkan saya Helda Inamorata Purbacibu. Perkenalkan, saya Pinta. Saya Feti. Saya Jonathan Bintang Selan. Kami dari Prodi Pendidikan Fisika. Adik-adik dan teman-teman semua tahu tidak bagaimana dosa pertama ada di bumi ini? Oh belum, kali ini kami akan membahasnya dalam video berikut ini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Video tadi adalah cuplikan bagaimana dosa pertama ada di bumi ini. Lalu, apa sih yang menjadi dampak dari perbuatan manusia pertama tadi? Yuk, kita simak penjelasan dari kakak berikut ini. Dampak dosa untuk ular bisa kita lihat juga dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Kemudian dampak dosa terhadap perempuan. Nah, dampak dosa terhadap perempuan ini dapat kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Selanjutnya adalah dampak bagi si pria. Bukan hanya pria yang ada di video saja teman-teman, tapi pria yang juga ada di sekitar kita, di mana pria akan berusaha payah mencari nafkah dan hanya memperoleh rezekinya di dalam tanah saja. Yang semulanya di Taman Eden dia tinggal panen aja apa yang mau dia ambil, tapi sekarang dia harus menanamnya terlebih dahulu, menyiramnya terlebih dahulu, baru bisa menikmatinya. Itu terjadi seumur hidupnya. Ada di Kejadian 3 ayat 17. Selain ketiga dampak tersebut, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, kita juga berdosa. Bukti kejatuhan nyata dalam kehidupan kita, seperti pembohongan, kekerasan, ketidakadilan, bersungut-sungut atau suka mengeluh. Hal tersebut bertentangan dengan hukum Allah dan itu merupakan bentuk kerusakan total dalam umat manusia, karena pada hakikatnya semua orang adalah berdosa. Wah, dampak dosa banyak sekali teman-teman. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus pahit. Tenang saja teman-teman, di tengah-tengah kejatuhan, kita masih memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu hanya ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus, kita sekarang memiliki pengharapan akan keselamatan dan perubahan yang ia bawa berkah secara progresif dalam kehidupan kita dan di dunia sekitar kita. Sebagaimana kita menjadi garam dan terang dunia bagi sama kita, baik dari komunitas-komunitas kita maupun pemerintah-pemerintah dan sebagainya. Lalu, siapakah Kristus itu? Dan bagaimana perannya selama di dunia ini? Yuk kita simak bersama. Tahukah kalian adik-adik bahwa yang menjadi imam di perjanjian lama adalah Harun dan keturunannya? Bagaimana Harun dan keturunannya bisa menjadi imam? Nah, jadi kita dapat melihat dalam Keluaran 28 ayat 1. Di sana dikatakan, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku, yakni Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Nah, jadi saat itu Harun dan keturunannya itu telah dipilih oleh Allah secara khusus untuk menjadi imam pada saat itu di perjanjian lama. Nah, jadi bagaimana ya cara imam ditahbiskan di perjanjian lama? Nah, jadi caranya itu dengan menuangkan minyak urapan ke atas kepalanya atau ke atas kepala calon imam. Terus kira-kira tugasnya imam itu apa ya? Begitu kan adik-adik? Nah, jadi imam bertugas untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah di ruang Maha Kudus. Begitu adik-adik. Untuk lebih jelasnya, yuk lihat video berikut ini.
Musa melihat beberapa hal yang benar-benar menakjubkan di atas sana. Pertama, dia melihat bait surgawi Tuhan dan juga cetak biru yang disebut pola. Ah benar, rencana untuk pembangunan tabernakel. Ya, itu dirancang sebagai model simbolis Eden, tempat di mana surga dan bumi adalah satu. Kemudian, Musa melihat sesuatu yang lain, bayangan sosok manusia yang mulia. Imam besar yang akan bekerja di tabernakel. Benar, dan hanya imam ini yang bisa masuk dan keluar dari ruang suci atas nama orang lain. Dia berpakaian putih, dia memakai mahkota, dan bersinar dengan permata. Dia adalah imam kerajaan yang kita tunggu-tunggu. Orang yang dipanggil untuk menjadi imam besar pertama Israel adalah saudara Musa, seorang pria bernama Harun. Berbeda dengan perjanjian lama, Yesus menjadi imam besar dari kekekalan untuk menderita dan mati bagi umatnya. Ibrani 2 ayat 9. Yesus mati di kayu salib mengorbankan dirinya. Persembahan hewan tidak membuat perubahan apa-apa, tetapi hanya darah Yesus yang dapat memberikan keselamatan. Yesus menjadi imam besar yang sempurna karena pengorbanannya sempurna. Lalu, bagaimana dengan peran kita? Apa yang harus kita perbuat? Kita telah menyimak serangkaian video dimulai dari bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana dampak-dampaknya, dan pengorbanan yang dilakukan Yesus untuk menggantikan kita atas dosa kita. Kemudian kita juga telah mempelajari bagaimana peran Yesus selama di bumi ini. Selanjutnya adalah bagaimana kita menjalankan peran kita di bumi ini sebagai manusia yang telah ditebus, manusia baru, manusia yang hanya hidup hanya di dalam jalan kebenaran Kristus. Demikian video dari kami. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu.